Ibu, tangan menuju layar. Akan kita hitung bersama dalam hitungan bersama dari hitungan 3, 2, 1. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Nabila Naili dalam acara yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Grand Launching dari Malang Creative Center. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, Malang Creative Center ini merupakan kontribusi nyata dari pemerintahan Kota Malang supaya dapat menjadi wadah untuk para pegiat-pegiat ekonomi kreatif sekota Malang Raya. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa saat ini di launching dari Malang Creative Center dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Hovifah Indah Parawangsa dan juga ada Bapak Wali Kota Malang Bapak Haji Sutiaji serta para tamu-tamu undangan lainnya. Dan untuk acara dan juga keseruan jalannya acara pada pagi hari ini tetap saksikan liputan kami. Should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Will always love you. You will always bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. Before I'm not what you need, and I will always love you. You will always love you.
Some people leave for the fortune. Some people leave just for the fame. Some people leave for the power. Yeah. Some people leave just to play the game. Some people think that a physical things define what's within, and I think that before the dead life's above, so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people say for a fountain, the promise is forever. Some people leave with the power. Some people believe, and the world on a superficial and fight who could it be? Though I understand that life's a bore so full of a superficial. Some people want it all, but I don't, but nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond, some just want everything. It's nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. If I ain't got you with me, baby, there's nothing in this whole world. If I ain't got you with me, baby. Oke, tepuk tangan untuk Natalia. Terima kasih. Terima kasih Natalia. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqat
إلى حسنك ما رأينا قوت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب Kami haturkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta Wali Kota Malang di Auditorium Malang Creative Center. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk bisa menyerahkan santunan kepada anak yatim. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ما رأى وجهك يا سعاد يا كريم حوضك صوف المبارك وردنا يوم النشور Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati, Dan Lanut Abdurrahman Saleh, Bapak Marsma TNI Verlianto ST MAP. Yang kami hormati pula Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Setiaji, beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Ibu Hajah Widayati Setiaji, SSMM. Yang kami hormati PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung PY, SSTP, MM. Dan Lanal Malang, Aster Kasdiviv 2 Kostrat, Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komisaris Bank Jatim, Sekretaris Daerah Kota Malang beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Malang, Bapak Ibu, staf ahli, asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, para tamu undangan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah bagi kita pada pagi hari ini, bertempat di Auditorium Malang Creative Center, Jumat 22 September 2023. Akan kita ikuti bersama Grand Launching Malang Creative Center. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Ke Kota Malang, ke Kampung Jodipan. Jangan lupa naik skuter. Selamat datang Ibu Gubernur dan tamu undangan. Selamat datang di Malang Creative Center. Luar biasa sekali. Namun sebelumnya supaya lebih semangat, kita juga ingin dengar semangat dari Bapak Ibu semua kalau kita bilang salam optimis, Jatim bangkit. Salam optimis, Jatim bangkit. Salam optimis, Jatim bangkit. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu? Hadirin yang kami hormati, pemerintah Kota Malang bersama dengan unsur hexaheli stakeholder, yakni pemerintah, komunitas, akademisi, agregasi, bisnis, dan juga media. Dimulai pada tahun 2016 melalui momentum ICCC, Indonesian Creative Cities Conference, memiliki komitmen untuk memajukan pembangunan kota dengan berbasis kreativitas, berupa ide kreatif dan inovatif dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai kompas pembangunan Kota Malang melalui dukungan human resource yang sangat besar dan tersebar di 62 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. MCC adalah sebuah bentuk kontribusi pemerintah Kota Malang dalam mengelola dan menjaga ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang dan akan menjadi wadah bagi pelaku ekraf di Kota Malang untuk bisa berkolaborasi dan bertumbuh bersama antar industri kreatif. MCC akan menjadi rumah bersama bagi para pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang yang meliputi arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, produk, aplikasi, game, televisi and radio, fashion, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV, dan juga musik. Baik hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan bersama penampilan tari kontemporer yang menceritakan spirit kreativitas dan cikal bakal berdirinya bangunan Malang Creative Center yang akan dibawakan oleh Miko Percussion. Hadirin mari kita sambut, inilah dia penampilan dari Tari Malang Berkolaborasi.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang sungguh luar biasa. Hadirin kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran kita bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rohman Khairuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Segala puji dan rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta, kasih sayang dan pertolongan-Mu semata pada hari ini dapat dilaksanakan grand launching MCC Kota Malang oleh Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa. Semoga seluruh rangkaian acara ini Kau rahmati dan Kau berkahi sehingga memberikan hikmah bagi dinamika pembangunan di Kota Malang khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Ya Allah, ya Syakur, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur. Jauhkan kami dari sifat kufur, ya Allah. Berikan kami hidayah petunjuk-Mu agar keberadaan gedung MCC Kota Malang ini sebagai ladang amal soleh kami, menjadi pusat aktivitas pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia industri kreatif di Kota Malang. Ya Allah, ya Jabbar, ya Mutakabir, kami sadar segala sesuatu terjadi karena kodrat dan iradat-Mu semata. Maka ya Allah, lindungilah keberadaan gedung MCC Kota Malang ini dari segala mara bahaya dan malapetaka. Hindarkan dari segala bala bencana dan musibah. Jauhkan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Tumbuhkan di hati kami rasa handar beni, rasa memiliki agar bisa dan menjaganya dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kokohkanlah persatuan di antara kami. Jauhkan kami dari segala fitnah dan perpecahan. Satukan derap langkah kami, ya Allah, untuk bisa melanjutkan roda pembangunan ini, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih indah dengan segala ma'unah dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Ghafur, di penghujung doa ini kami mohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa para pemimpin kami, para pahlawan pendahulu kami. Berilah kami kesempatan untuk mempersembahkan karya terbaik di sisa umur ini yang akan bermanfaat bagi agama, bangsa dan umat-Mu. Ya Allah, kabulkan doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita saksikan bersama video mapping perjalanan Malang Creative Center dalam tayangan berikut ini. Pemerintah Kota Malang bersama dengan unsur hexahelix stakeholder, pemerintah, komunitas, akademisi, agregasi, bisnis, dan media, mulai pada tahun 2016 melalui momentum ICCC atau Indonesian Creative Cities Conference memiliki komitmen untuk memajukan pembangunan kota dengan berbasis kreativitas berupa ide kreatif dan inovatif dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai kompas pembangunan Kota Malang. Melalui dukungan human resource yang sangat besar dan tersebar di 62 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang bersama dengan Komite Ekonomi Kreatif serta Forum Lintas Komunitas 17 Subsektor Industri Kreatif Malang Creative Fusion atau MCF yang telah beranggotakan 12.000 pelaku terus berupaya dalam memberikan upaya pemecahan solusi secara kreatif atas masalah, isu, dan tantangan pembangunan Kota Malang. Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Kota Malang telah membuahkan hasil yang signifikan
di mana Kota Malang melalui program Kata Kreatif atau Kota Kabupaten Kreatif Indonesia secara 2 kali berturut-turut di tahun 2019 dan 2022 telah dinobatkan sebagai kota dengan ekosistem ekonomi kreatif terbaik nasional, subsektor aplikasi dan games. Pemerintah Kota Malang berkomitmen memajukan pembangunan dengan melalui riset dan pengembangan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi kreatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur fisik, kelembagaan maupun digital. Hal ini tidak lain untuk memberikan kontribusi melalui 3 indikator capaian ekonomi kreatif Kota Malang, yaitu peningkatan keterserapan tenaga kerja, kontribusi pada peningkatan nilai ekspor, dan tentunya kontribusi pada PDB. Sebagai bentuk wujud rencana aksi dan komitmen pemerintah Kota Malang dalam menjaga ekosistem ekonomi kreatif Kota Malang dan nasional, maka kami mempersembahkan rumah bagi Hexaholic Stakeholder, yaitu Malang Creative Center. Malang Creative Center dilahirkan melalui proses yang panjang dan tentunya bukan hanya infrastruktur fisik, akan tetapi sebagai simbol budaya baru kolaborasi. MCC dirancang sebagai wadah yang mampu memberikan layanan dan fasilitas kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi, dan memamerkan hasil kreativitas maupun inovasi para pelaku insan kreatif dalam suatu tempat yang representatif dan nyaman. Gedung yang berlantai 8 ini memiliki konsep bahwa gedung MCC ini adalah sebuah replikasi Candi Badut yang merupakan candi tertua di Jawa Timur dan merupakan titik yang tepat untuk menyerukan kebangkitan budaya Malang. Gedung ini memiliki fasilitas ruangan seperti broadcast and podcast room, animation, audio and motion capture studio, design archives and city planning gallery, dan ruang komputer. Sebagai bentuk legitimasi simbol kolaborasi nasional pada pengembangan kota kabupaten kreatif di Indonesia, maka diperlukan adanya agenda peresmian melalui kegiatan Grand Launching MCC. Kegiatan ini menjadi momen yang sangat penting dan diharapkan mampu menggerakkan serta menumbuhkan aktivitas bagi ekonomi kreatif nasional. Dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Hadirin yang berbahagia, akan kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Wali Kota Malang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Jumat, doa itu adalah makbul, maka kalau ketika saya salam jawabnya harus serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyai Khofifah Indar Parawansa, seluruh jajaran Porpinda Plus, yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu, Bapak PJ Wali Kota Batu, ini kalau sebut satu semuanya ya nanti harus disebut. Jadi para undangan sekalian, para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang saya banggakan bersyukur menjadi karusan kita semua. Hari ini kita hadir adalah karena Rahman Rahimnya dan mudah-mudahan ridhonya menyertai kita semua sehingga kelak kita berada di pangkuannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Ibu Gubernur.
Ibu yang memang mendorong kami untuk kreatif dan mudah-mudahan ini suguhan kami di akhir masa jabatan kami, nilai manfaat dan nilai gunanya mudah-mudahan getarannya bukan hanya untuk Malang, getarannya bukan untuk Jawa Timur, getarannya bukan hanya untuk Indonesia, tapi kita getarannya mudah-mudahan sudah mendunia. Karena cikal bakal Kerajaan Majapahit pun juga berangkatnya diawali dengan gerakan yang saat ini direplika menjadi gedung MCC. Mudah-mudahan ini menjadi titah starting point kita untuk selalu berkolaborasi, berinovasi, dan berkreasi menuju sebuah prestasi yang unggul. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih Bu Gubernur, kemarin mendapatkan BK 10 miliar kami gunakan dan kami belanjakan dan sudah dimanfaatkan berdasarkan informasi dari teman-teman yang ngelola di gedung ini saya minta yang ngelola adalah teman-teman komunitas karena idza wusidal amru min ghairi ahli fantadiru sa'ah. Ketika sesuatu persoalan tidak diserahkan pada yang ahli maka tunggulah kehancuran. Yang ahli ini adalah teman-teman, maka seluruhnya mulai desain dan sampai kepada isinya dan pengelolaan ke depan tentu sesuai dengan regulasi yang ada kami serahkan sepenuhnya dan kami abdikan untuk Bumi Harimang kita cintai dan masyarakat seluruh Jawa Timur. Mohon izin Ibu, nanti Ibu berkenan menyaksikan hari ini kita tandai kerjasama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjabat jadi PJ Wali Kota Batu, bahwa ini menjadi inkubasi dari anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang multi talenta akan digodok mungkin di sini yang mungkin tidak dipunyai oleh SMA, SMK yang lain, maka ini kami abdikan seluruhnya adalah free dan dengan tutor-tutor yang sudah handal karena kami sudah ada 16 perguruan tinggi yang sudah berkolaborasi dan basic kami adalah riset. Harapan kami semuanya adalah berbasis data, tidak diawang-awang dan itulah mungkin ke depan karena kita sudah bicara sekarang AI, Artificial Intelligence, jadi memberikan karya, memberikan saran kepada yang lain untuk usaha, tapi kita pastikan bahwa usaha yang akan dikembangkan adalah pasti jalan karena basicnya adalah data. Ini yang akan kami kembangkan. Untuk itu mohon dengan hormat Bunda nanti untuk menandai peresmian MCC ini, ya mudah-mudahan ini nilai manfaatnya semakin baik dan nilai manfaatnya semakin bergetar. Dan kalau kemarin dikasih 10 miliar, ini berikutnya karena nilai manfaatnya sudah jelas, ya tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan kami BK-nya ditambah juga bersyukur, saya minta. Informasi saat ini yang memakai pun, ini ada Bapeda, saat ini belum di launching aja, penerima manfaatnya lebih dari 121.000. Kegiatannya sudah lebih dari 250 kegiatan. Itu artinya bahwa nilai manfaatnya ini semakin bisa dirasa dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita semua untuk subsektor 17 subsektor ekonomi kreatif. Saya kira demikian, terima kasih dan mohon pamit Bun. Saya insya Allah 24 sudah purna. Mohon maaf manakala saya menjadi pembantu Ibu kurang sesuai dengan asa Ibu. Sekali lagi karena sesungguhnya pemerintah daerah adalah tangan kepanjangan dari provinsi, provinsi adalah tangan kepanjangan dari pemerintah pusat. Manakala kami belum bisa menerjemahkan visi misi dari Ibu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya tinggal 2 hari lagi, hari ini 3 hari Bu. Hari ini, besok dan lusa, ya. Setelah itu kami serahkan dan kenapa saya pakai sarung karena sebentar lagi saya juga menjadi DPR, Dewan Pengajian Rutin yang harus pada umat dan mudah-mudahan apa yang saya perbuat sedikit dari apa yang menjadi gagasan kami, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat dan hakul yakin. Hari ini tidak ada yang serba ketepatan di dunia. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita punya rencana, Allah punya juga berencana, tapi perencana yang terbaik adalah Allah.
Kita rencanakan nunggu Bapak Presiden mau meresmikan. Sampai hari ini pun masih tadi ajudannya saya izin, Ibu saya minta Ibu Gubernur untuk meluncing, grand launchingnya. Nanti Bapak biar hanya melihat aja kalau ada waktu. Pak Erick Thohir juga, tapi setelah hari ini semuanya kementerian berada di IKN, ya, sehingga mestinya beliau antar 3 kemarin Bunda, Pak Erick, BUMN, Menteri Pariwisata, Parekraf, juga ya Menteri Koperasi bersepakat maunya kepingin, ya, karena sudah mendelegasikan berbagai deputinya untuk datang. Tapi sekali lagi memang bersamaan dan Pak Erick Thohir mestinya saya sempatkan tanggal 22, tapi tanggal 22 saya adalah ulang tahun pernikahan katanya, sehingga tidak bisa hadir. Sekali lagi Bunda, mohon maaf manakala kami punya salah dan khilaf, dan terima kasih Bunda telah mensupport kami, memberikan asa, bimbingan pada kami. Sekali lagi kami mohon maaf, Pak Wawali juga tadi tidak bisa hadir karena ada kegiatan kepartaian yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Teriring doa, jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Demikian, terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam kreatif. Boys Ilakes. Jatim. Bangkit. Terus 3 kali kan ya? Salam optimis. Jatim. Bangkit. Optimis Jatim. Bangkit. Optimis Jatim. Bangkit. Optimis Jatim. Bangkit. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon berkenan Wali Kota Malang untuk tetap berada di atas panggung. Karena selanjutnya akan kita ikuti bersama penyerahan beasiswa pendidikan dari pemerintah Kota Malang kepada 10 penerima terpilih. Dan kepada para penerima dipersilahkan naik ke atas panggung. Ini beasiswa perguruan tinggi Bunda. Di kami setiap tahunnya ada 6 miliar untuk beasiswa perguruan tinggi dan SMA. Baik, penyerahan yang pertama akan diberikan kepada Reni Fatrisna Salsabila. Selanjutnya Peter Rafael Johans. Selanjutnya Azahra Caesar Badi Putri. Salwa Ulaya. Rangga Putra Rahardiansyah. Cynthia Anggraini. Sekar Biruning Mahameru. Syakila Putri Noangga. Putri Indah Dewi, dan yang terakhir Aditya Vito. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, penyerahan beasiswa selesai, mohon berkenan Wali Kota Malang untuk kembali ke tempat. Ini setiap bulan Bunda, setiap bulan kalau di dalam kota 2 juta per bulan, kalau di luar kota lebih dari itu. Kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang dan kepada para penerima dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan Malang Creative Center antara pemerintah Kota Malang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu mohon berkenan kepada Sekretaris Daerah Kota Malang dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengambil tempat dan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kota Malang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan foto bersama dengan membuka dokumen yang telah ditandatangani. Tentu saja ini sebagai bentuk sinergisitas dan juga kolaborasi dari pemerintah Kota Malang dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan mohon berkenan Wali Kota Malang beserta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk bisa kembali ke tempat.
Baik hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Pak Danlanut ABD Saleh, Bapak Marsma TNI Ferlianto MAP, Pak Wali Kota Malang yang luar biasa, beserta Ibu. Mudah-mudahan Pak Setiaji akan terus bisa mengawal, ini sesuatu yang besar sekali resonansinya. Sebelum saya menyebut yang lain, kemarin baru saja Kepala Dinas PTSP Provinsi Jawa Timur melakukan penjajakan dan presentasi cukup komprehensif dari pertemuan Dubes Uni Emirat ke Pemprov Jawa Timur pada saat itu. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, yang saya minta adalah scholarship untuk di MBZ University khusus untuk program Artificial Intelligence. Kalau ini lolos, maka insya Allah November bulan depan itu Pak Wali Kota kita akan melakukan penandatanganan di Dubai untuk mendapatkan scholarship bagi anak-anak Jawa Timur, terutama Malang. Karena itu yang kami minta, selain kita tentu menyampaikan banyak hal yang terkait dengan ruang investasi bagi Uni Emirat di Jawa Timur. Kemarin sudah selesai presentasinya dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cukup, tidak hanya kita yang studi di MBZ University, tapi juga tim expert dari Uni Emirat bisa dikirim ke Kota Malang. Mudah-mudahan Allah buka kemudahan-kemudahan ini semua. Amin. Pak PJ, Wali Kota Batu, yang juga Kepala Dinas Pendidikan, semua yang saya hormati, ada Ibu yang luar biasa dan Lanal Malang, Bu Letkol Dewi Lestari, semua saja yang hadir, dari beberapa kementerian juga hadir, tokoh-tokoh kreatif dari Kota Malang yang luar biasa. Di Jawa Timur ini ada 2 JITC, Jatim IT Kreatif, 1 di Malang, 1 di Surabaya. Ini menjadi pintu masuk bagaimana sesungguhnya ada tim hunter ini, tim hunter kreator. Jadi kalau hari ini adalah hari terakhir untuk job fair secara online, tetapi bahwa ada job creator. Job creator itu inilah rumahnya, inilah sentrumnya, MCC Malang. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, bagaimana sesungguhnya bisa terus membuka ruang-ruang lapangan kerja, maka tidak sekedar Dudika saja yang punya mandat untuk bisa membuka lapangan kerja, tapi bahwa job creator, teman-teman startup di Kota Malang ini luar biasa kreativitasnya, inovasinya, dan tadi pesan Pak Wali Kota adalah riset. Oleh karena itu BRIDA di Kota Malang mungkin bisa terus bersinergi dengan BRIDA di Provinsi Jawa Timur. Ini adalah institusi baru. Karena ini institusi baru, tentu mereka membutuhkan strategic partners. Nah, strategic partners salah satunya adalah tim dari sentra-sentra kreator, dan di dalamnya adalah MCC yang menjadi rumah luar biasa bagi kita semua. Bu yang saya hormati, ada juga good news. Akhir bulan kemarin kebetulan saya ada Prof. Masud, kami pergi ke King's College University. Yang underestimate banyak sekali. 2 hari lalu saya ketemu dengan profesional yang kantornya di London. Ketika saya menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan kesempatan, kepercayaan dari King's University, setelah saya sebut King's University, oh dari Timur Tengah, oh bukan, King's College University, enggak percaya. Lalu dipanggillah anaknya ini dari perguruan tinggi ranking 2 terbesar dunia dari Oxford University, dipanggil anaknya. Lalu kemudian disampaikan kepada anaknya, ini King's University, King's College University akan membuka cabang di Jawa Timur.
Setelah saya tunjukkan beberapa dokumen-dokumen kami, betapa surprise-nya beliau. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua yang mendapatkan kalau ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari King's College University, epicentrumnya adalah di Malang. Jadi panjenengan semua, menurut saya ekosistemnya sudah luar biasa. Insya Allah 1,5 bulan lagi ada penandatanganan dan September tahun depan insya Allah sudah akan berjalan. Apa prodinya? Prodinya adalah ini untuk magister degree. Yang pertama adalah kreatif industri. Nyambung sekali Pak Wali. Pertama adalah kreatif industri, kedua adalah digital media, ketiga adalah digital marketing. Jadi panjenengan yang bekerja di sini, niat awalnya adalah bagaimana mengumpulkan para kreator, membangun inovasi-inovasi dan luar biasa hasilnya. Allah kemudian memberikan limpahan anugerah yang luar biasa. Kalau nanti King's University September tahun depan itu sudah buka cabang di sini, panjenengan yang berencana tahun 2025 ini akan menjadi bagian dari kota kreatif dunia yang bisa mendapatkan pengakuan UNESCO. Insya Allah terwujud. Insya Allah Pak Wali terwujud. Jadi ekosistemnya insya Allah terbangun lebih kuat lagi. Jadi kira-kira 1,5 bulan lagi akan ada penandatanganan dari King's College University, perguruan tinggi yang sangat prestigious di UK. Dan mudah-mudahan hasil presentasi kemarin itu juga bisa mendapatkan support dari MBZ University. Saya secara spesifik pesan kepada Pak Dubes, Ambasador Salim Ad-Dahiri, saya menyampaikan bahwa kita butuh untuk bisa mendapatkan scholarship dari sini ke Uni Emirat atau ekspor dari Uni Emirat ke sini. Dan itu saya minta secara spesifik untuk artificial intelligence. Jadi mudah-mudahan ini Jumatnya Jumat Legi. Iya, Jumatnya Jumat Legi, Jumatnya Jumat Barokah, dan bulannya Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan niat baik dari kita semua ini mendapatkan pintu-pintu kemudahan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas nama kita semua dengan mohon ridha barokah Allah, Malang Creative Center saya nyatakan resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Gubernur Jawa Timur untuk tetap berada di atas panggung dan mari kita ikuti penandatanganan prasasti digital oleh Gubernur Jawa Timur. Mohon berkenan untuk mendampingi Wali Kota Malang, Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Sekretaris Daerah Kota Malang. Kembali kita saksikan penandatanganan prasasti digital. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan selanjutnya, mohon berkenan Gubernur Jawa Timur didampingi Wali Kota Malang, Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kota Malang, untuk bisa mengambil posisi di depan layar, karena sesaat lagi akan kita ikuti bersama peresmian dari Malang Creative Center dengan menyentuh layar. Kami mohon untuk bisa mengambil posisi di depan layar dan nantinya akan kita hitung bersama Bapak Ibu, untuk bisa menyentuh layar yang berada di tengah. Kami persilakan kepada Gubernur Jawa Timur, Bapak Wali Kota Malang, dan juga Bapak Ibu untuk bisa mengarahkan tangan ke arah layar. Boleh disentuh Bapak Ibu, tangan menuju layar. Akan kita hitung bersama dalam hitungan bersama dari hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian Malang Creative Center secara resmi Hadir di Kota Malang. Dan kami persilakan kepada Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Malang, Sekretaris Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Sekretaris Daerah Kota Malang. Mohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat.
Boleh kita beri tepuk tangan? Setelah kita saksikan bersama untuk pemotongan pita tumpeng sebagai simbolis dari resminya Malang Creative Center hadir di Kota Malang. Kami mohon kepada Gubernur Jawa Timur untuk bisa memberikan toples yang paling ada di atas untuk bisa diserahkan kepada Wali Kota Malang sebagai simbol diresmikannya Malang Creative Center pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilahkan kepada Gubernur Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang mohon berkenan untuk bisa kembali ke tempat. Foto bersama kita hitung dari 3, 2, 1. Boleh memberikan sikap salam optimis Bapak Ibu dengan mengepalkan tangan. Berikan senyuman yang terbaik dengan 3, 2, 1. Salam optimis. Salam optimis. Salam optimis. Oke, jadi ini yang mewarna ini adalah budaya keren dari ibu-ibunya disabilitas luar biasa. Karet pakai jepit jemuran dan kain-kain yang dipajang ini beberapa sebagian yang dipakai panitia. Ini juga dari kain perca bekasnya kita kerjasama sama beberapa hotel di Malang dari spray bekas. Sesama industri kreatif kita olah lagi jadi baju dipakai buat nanti ke situ hati-hati juga. Gitu. Bapak Ibu sudah berkunjung. Oke kita. Ada layanan untuk branding kemarin produk UMKM. Kemarin kita sempat ngadain Kalau misalkan yang kuning. Knowledge sama MBZ. MBZ University ini pendampingan dia di mana sama dengan Pemkot kampung tematik seperti itu. Oh iya, baik terima kasih. Ini selamat datang Ibu Kofifa dengan Pak Wali di ruang City Planning Gallery. Jadi di sini kegiatan kami dari malam itu. Jadi ada pameran gitu ya, terus ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di malam dengan Pemkot itu berupa pendampingan di sini. Kemudian juga ada eksibisi material juga dari vendor. Oh iya. Ini karyanya Mas Indra, sang ketua. Itu tentang rumah di lahan terbatas kok. Jadi di mana lahan terbatas bisa tetap rumahnya bisa tampil menarik, bisa musyawarah seperti itu. Terus gantian cari. Ya, baik.
Ini loh, ya Allah ada layanan yang yang menandai dilaunchingkannya MCC yang walaupun sebenarnya ini kan aktivasinya udah kita lakukan mulai ada soft launching dulu. Itu sebagai penanda bahwa ini bukan milik Malang saja. Penggunaannya adalah milik semua bangsa yang ingin maju, yang ingin meningkatkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, bahwa kita mesti mampu, kita menjadi garda terdepan untuk bagaimana Indonesia ini tetap jaya. Nah, ini penanda bahwa Ibu Gubernur melaunching MCC ini. Dan berbarengan dengan launching ini kan tadi ada penandatanganan kerjasama kami dengan pemerintah daerah Kota Malang dengan provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kami harapkan ini juga menjadi inkubasi dan penguatan multi talenta dari masing-masing dari teman-teman yang ada di SMA SMK, supaya nanti tingkat literasinya berkaitan dengan apa yang dia miliki semakin kuat, dan yang kedua adalah ada transfer skill yang diperoleh. Secara tidak langsung ketika nanti ada mungkin di sini setiap hari ada SMA, ada 2-3 SMA, nanti imbasnya itu banyak, perputaran ekonomi juga, dan ekosistemnya akan terbangun dengan baik. Karena yang jelas yang berada di sini itu bukan hanya anak-anak di Kota Malang saja, tapi dari berbagai perguruan tinggi, dan nanti kan silang. Yang kemarin sudah ditandai Bun, ada beberapa sekolah SMA SMK di Jawa Timur ini sudah juga itu di sini, dan rupanya mereka juga. Saya kira demikian. Kontribusi ekotip secara nasional itu 1.000 triliun 280 miliar, jadi tinggi sekali. Nah, dari total itu kalau nasional kontribusi terhadap PDB 7%, Malang sudah 10%. Saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa kreativitas, inovasi, produktivitas ini adalah kunci bagaimana kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Makin tumbuh, makin berkurang TPT-nya, tingkat pengangguran terbuka. Makin tumbuh, makin sejahtera masyarakatnya. Hari ini tren dunia juga tren gig economy. Dari 17 sub ekotip itu berapa banyak yang sudah bisa disiapkan di MCC ini. Malang Creative Center. Sudah 17-17-nya. Nah, ekosistem di Malang ini sesungguhnya mendapatkan anugerah Allah luar biasa, karena akhir bulan kemarin saya ke King's College London. Insya Allah akhir bulan ini akan ada simposium, kemudian akhir Oktober mudah-mudahan sudah penandatanganan rencana dibukanya magister program bidang kreatif industri, digital media, dan digital marketing di KEK Singasari. Berarti nyambung dengan MCC ini. Kemarin kami baru menyampaikan presentasi di forum temu bisnis investor dari Uni Emirat di Jakarta. Pada saat Dubes Uni Emirat, Ambasador Salim Ad-Dakhiri, beliau melakukan kunjungan di Pemprov Jatim, saya menyampaikan secara khusus agar Jawa Timur diberikan kesempatan scholarship di MBZ University, khususnya untuk artificial intelligence. Ini kalau kemarin presentasi itu bisa diterima, insya Allah November yang akan datang sudah bisa MOU di Dubai. Itu yang disampaikan oleh Pak Dubes Salim Ad-Dakhiri. Artinya MCC yang punya target 2025 itu sudah masuk UNESCO, ekosistemnya insya Allah akan ketemu. Jadi September tahun depan insya Allah dari King's College University itu akan membuka magister degree untuk kreatif industri, kemudian digital media dan digital marketing. Ini peluang yang luar biasa bagi seluruh warga Malang Raya,
terutama Kota Malang yang sudah punya MCC. Kita juga mengkomunikasikan kepada Kementerian Keuangan supaya mereka yang diterima di Magister Degree King's University ini bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan. Jadi semangat semua kawan-kawan, apalagi kalau presentasi kemarin bisa diterima di Uni Emirat, maka November yang akan datang kita bisa penandatanganan MOU di Dubai. Insya Allah ketemu ekosistemnya dengan sangat komprehensif dan sangat kualitatif. Makasih kawan-kawan, sehat sukses semuanya. Alhamdulillah saya cukup lega karena perjalanan kami, cita-cita kami 8 tahun perjalanan punya rumah kreatif di Kota Malang terwujud bersama teman-teman Malang Creative Fusion, dan alhamdulillah MCC hari ini sudah diresmikan. Seneng aja karena juga mulai dari Januari kemarin soft launching sampai Agustus, hari ini ternyata kita diresmikan oleh Bu Gubernur. Setelah diresmikan selanjutnya apa? Ya, jadi kebetulan kalau dalam proses soft launching ini Januari sampai Agustus udah ada sekitar 95.000 penerima manfaat di MCC, 2.000 kegiatan di MCC. Nah, harapannya 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang ini menjadi sesuatu rumah dengan tujuannya adalah rumah tangga ekonomi kreatif berjalan. Kita udah punya rumah dan tangganya harus berjalan gitu. Apa ada rencana festival lanjutan Mas? Apa Malang Boys? Kalau Festival Boys ini festival tahunan ya. Ini Festival Boys yang ke-8, kita tahun 2016 kita mulai, adalah salah satu sebuah festival kolaborasi di mana festival ini adalah 17 subsektor itu digabungkan jadi satu, dan itu kita semacam co-branding. Jadi kegiatannya adalah mendorong ekonomi kreatif Kota Malang melalui transaksional juga. Beberapa peningkatan kebutuhan connecting dan kolaborasi. Acaranya mulai tanggal 21 kemarin sampai tanggal 24 ini besok. Bertepatan dengan grand launching ini. Kalau boleh tahu apa sih yang latar belakangin kok bisa akhirnya? Ya, kami tahun 2016 kami kumpul dengan kawan-kawan di warung kopi, selalu bertanya bahwa rumahnya kreatif itu enggak ada. Dulu ada namanya Pulau Sari, selalu seperti itu. Nah, dari situ kita bersepakat, berdiskusi dengan pemerintah kota, akhirnya kita mendorong pemerintah kota mendirikan sebuah komite ekonomi kreatif. Komite ekonomi kreatif tugasnya adalah membuat roadmap ekonomi di Kota Malang. Dan alhamdulillah roadmap itu ada, salah satunya tujuannya adalah membuat infrastruktur di Kota Malang. Salah satunya adalah MCC. Dan alhamdulillah dari KEK itu diwujudkan melalui Perwali, SK Perwali untuk didorong ke DPRD dan didok bahwa MCC ini dilahirkan untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Jadi ini dari proses permasalahan bahwa teman-teman ekonomi kreatif kepingin punya rumah bersama-sama. Dibangunkan sebesar ini. Dibangunkan sebesar ini. Ke depan mungkin ada penambahan eskalator? Ya, kalau informasinya bahwa ini gedung kan ada 8 lantai, karena dengan lift dan ram samping dan tangga darurat masih belum mencukupi kebutuhannya, kita kemungkinan akan diberi support lagi adalah eskalator. Setiap lantai eskalator? Setiap lantai, 2 ke 3 ke 4 yang tahun ini insya Allah, sisanya di tahun berikutnya. Alhamdulillah hari ini sudah berlangsung grand opening dari MCC yang harapannya tempat ini bisa memberi satu manfaat untuk para penggiat-penggiat yang ada di Kota Malang gitu. Itu baik yang banyak sekali kan yang penggiat yang ada di Malang ini gitu. Lebih senang ya Bu dengan adanya MCC ini? Ya, banyak sekali manfaatnya sih sebenarnya untuk para komunitas-komunitas dari anak muda sampai yang sudah milenial kan gitu ya. Oke Bu, untuk ini sendiri apakah dengan adanya MCC ini bisa membantu para pegiat kreatif kayak misal pemasukan, dapat meningkatkan pemasukan dan lain sebagainya atau enggak? Semoga aja arahnya seperti itu gitu loh. Jadi banyak fasilitas yang diberikan, misalnya tempat ruangan untuk sebagai satu pertemuan atau tempat pelatihan gitu. Nanti harapannya untuk kedepannya banyak sekali space yang untuk banyak pelatihan. Nah, itu baik secara jasa, mamin atau kreatif, handicraft seperti itu. Atau digital sekarang ini gitu. Jadi itu yang harapannya. Jadi supaya menjadikan satu tempat ini memberi manfaat untuk baik itu penggiat yang sudah lama ataupun yang barusan muncul gitu.
Kalau fasilitasnya sementara belum kita lihat apa yang jadi satu kekurangannya gitu loh. Mungkin secara fasilitas, secara peralatan ya. Jadi misalnya ada satu tempat pelatihan untuk menjahit gitu. Itu lebih dibanyakkan misalnya, atau untuk masalah digital atau yang untuk mamin itu ada yang untuk produksi yang bisa lebih banyak. Bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang ada di Kota Malang untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk semuanya, akan menambahkan satu kreativitas warga Kota Malang. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, tadi dapat kita saksikan bersama keseruan jalannya acara dari Grand Launching Malang Creative Center ini sangat-sangat luar biasa. Dan juga tadi Grand Launchingnya ini telah diresmikan langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur Hovifah Indah Parawangsa. Baik pemirsa Batu TV, sudah saatnya saya untuk pamit undur diri. Saya Nabila Naili mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Baik. Mohon izin Ibu, 1, 2. Mohon izin. Baik, terima kasih Bu. Kota Malang telah berjalan sesuai dengan detaknya. Mulai dari segarnya suasana pegunungan, karakter masyarakatnya yang terus belajar, hingga hiruk-pikuk bisnis yang terus bertumbuh, menjadikan Kota Malang sebuah kota yang dinamis. Baru saja telah lahir sebuah ruang yang memberikan pengalaman, pembelajaran, dan pertumbuhan di dalamnya. Ruang itu bernama Malang Creative Center. Karena di sini visi tentang masa depan ditabur untuk dituai. Di sini gagasan-gagasan kreatif lahir di setiap sudutnya. Di sini gerakan-gerakan kolaboratif terbangun dari setiap ruangnya. Dari sini bisnis masa mendatang telah dirintis dan diluncurkan. Karya cipta yang tercetak dalam algoritma-algoritma era baru, dilandasi oleh karsa akan tradisi yang lestari dan diwariskan ke generasi baru. Karena di sini semua orang akan menjadi guru. Dan di sini pula setiap guru akan terus belajar menjadi murid. Ini adalah rumah bagi karya-karya terbaik Kota Malang. Ini adalah jejaring untuk terciptanya sinergitas ekonomi kreatif Kota Malang. Ini adalah laboratorium untuk kreator-kreator brilian Kota Malang. Selamat datang di Malang Creative Center,
ruang yang menjaga Kota Malang untuk terus berdetak. Mencapai hari ini adalah sebuah perjalanan panjang yang menyenangkan. Bermula dari sebuah angan menjadi kenyataan. Bagi kami ini adalah sebuah kebanggaan. Hanya bermodal kata yakin yang terukir di hati kami, dengan begitu kami percaya bahwa ekonomi kreatif mampu menjadi sebuah tombak yang tajam bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dimulai dengan diskusi kopi di warung hingga ruang komunikasi, lahirlah sebuah kebutuhan dari ekosistem kreatif Kota Malang. Sebuah forum dalam komunikasi lintas komunitas, asosiasi, ikatan dan stakeholder kreatif dalam membangun sinergitas dan kolaborasi. Untuk mewujudkan misi kedua wali kota sebagai kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi kreatif, mempercepat penyerapan ketenaga kerjaan ekonomi kreatif, mempercepat pendataan pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang. Ekonomi kreatif menjadi sebuah daya tarik bagi para kaula muda. Pemuda dengan berbagai kemampuan tanpa melihat sebuah perbedaan budaya dan latar belakang. Bagaimana mewujudkan ide dan kebutuhan ruang berkumpul dan ruang berjejaring, lahir dan terinisiasi bersama Hexahelix sebagai salah satu tujuan utama dari hasil FGD yang berjalan puluhan kali. Menarik jauh ke belakang, tahun 2016 menjadi tonggak sejarah berdirinya sebuah komite ekonomi kreatif Kota Malang yang menghasilkan roadmap ekonomi kreatif dan bagaimana sebuah kebutuhan atas ruang dan riset center menjadi benar-benar penting dan nyata. Momentum ini semakin mencuat dengan lahirnya coworking space di Kota Malang sebagai tempat untuk menyalurkan ide kreatif dan mewujudkan menjadi nyata dalam ruang maupun luar ruang. Pemerintah Kota Malang melalui Bapeda dan Komite Ekonomi Kreatif dan lintas dinas serta stakeholder sepakat mewujudkan untuk membangun sebuah creative hub, riset dan development center yang disebut Malang Creative Center. Nilai-nilai filosofis terkandung dalam bangunan MCC. Pertama, nilai budaya. Candi Badut sebagai simbol budaya, pertumbuhan, dan pemerataan untuk setiap subsektor ekonomi kreatif. Kedua, nilai 8C. 8C merupakan konsep aktivitas yang ada di MCC, yaitu kreatif, create, communication, collaboration, commerce, champion, konsisten, dan culture. Ketiga, nilai proses dan upgrade. Pemerintah Kota Malang berharap dengan adanya MCC, para pelaku ekraf di Kota Malang mampu berkembang menjadi lebih baik dan bertumbuh bersama-sama. Keempat, nilai pusat dengan adanya MCC, pemerintah berharap menjadi pusat rotasi bagi seluruh pelaku ekraf di Kota Malang. Warna biru tua dan biru muda sebagai warna identitas, mewakili segmentasi pelaku dari generasi tua dan generasi muda, meliputi generasi baby boomer, milenial, zilenial, yilenial, dan alpha. Warna biru juga melambangkan sebuah kepercayaan, kesetiaan, dan kedamaian. Malang Creative Center memiliki 8 elemen visual. Elemen pertama, kreatif. Representasi dari bola lampu yang berpijar memiliki makna sebagai ide kreatif. Elemen kedua, create. Representasi dari bentuk tanda plus ini juga menjadi harapan MCC untuk selalu berinovasi. Elemen ketiga, communication. Representasi dari bentuk balon kata dengan makna harapan terjalinnya komunikasi. Elemen keempat, collaboration. Representasi sebuah kolaborasi antara beberapa stakeholder kreatif di Kota Malang. Elemen kelima, commerce. Representasi dari bentuk paper bag sebagai salah satu alat dalam kegiatan jual beli dengan harapan MCC mampu membantu meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang. Elemen keenam, champion.
representasi dari bentuk mahkota yang merupakan lambang kemakmuran dan relevan. Elemen ketujuh, konsisten. Diambil dari elemen lingkaran yang berulang secara ukuran dan jarak antar objek sama yang melambangkan MCC adalah bentuk konsistensi dalam berkarya di dunia kreatif. Elemen terakhir, culture. Representasi dari 4 lingkaran yang saling bersinggungan dengan makna perbedaan budaya. Dan selanjutnya logo Malang Creative Center bisa diaplikasikan di berbagai media seperti kartu nama, paper, media promosi, dan merchandise. Selamat datang di Malang Creative Center, rumahnya para pelaku ekonomi kreatif. Malang Creative Center dibangun dengan jumlah lantai mencapai 8 lantai ditambah dengan 1 lantai basement. Pertama, sebuah area parkir MCC yang memiliki luas mencapai 2.145,85 meter persegi yang mampu menampung kendaraan beroda 4 dengan kapasitas 66 unit. Lift passenger basement. Lift ini diperuntukkan untuk pengunjung di lantai basement untuk menuju lantai berikutnya. Naik ke lantai 1. Area pertama adalah area parkir mobil. Area dengan kapasitas 44 unit mobil ini memiliki luas 1.684,64 meter persegi. Area berikutnya parkir sepeda motor. Area ini mampu menampung kendaraan roda 2 maksimal 160 unit. Lift passenger lantai 1. Lift ini adalah lift yang diperuntukkan untuk pengunjung dari lantai 1 menuju lantai lainnya. Lift service lantai 1, lift ini diperuntukkan untuk jalur transportasi barang antar lantai dan karyawan. Pintu masuk MCC berada di lantai 2 dengan disambut ruangan Animation and Motion Capture Studio. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas berupa meja kerja dan komputer pendukung yang menunjang kegiatan pembuatan animasi. Design Archive and City Planning Gallery. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan database desain yang pernah dibuat baik berupa digital maupun barang. Tak hanya itu, pada area ini juga berfungsi sebagai tempat informasi rencana program pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Hotel kapsul pada gambar kerja akan difungsikan sebagai area open public space. Area ini adalah area yang berada di luar ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk tempat beristirahat, berdiskusi, maupun bekerja sembari menikmati keindahan Kota Malang. Coworking space pada gambar kerja akan difungsikan sebagai area broadcast dan podcast. Ruangan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu production room dan editing room. Ruangan ini berfungsi untuk kegiatan broadcast seputar Malang Raya ataupun ekonomi kreatif Kota Malang dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Multipurpose area. Selain sebagai area tengah, juga bisa difungsikan sebagai area untuk melakukan kegiatan acara seperti pameran, expo, dan lainnya.
Lavatory. Lantai 2 juga dilengkapi dengan toilet. Dengan desain yang kreatif dan nyaman, kami berharap pengunjung merasakan kenyamanan yang kami inginkan. Coworking space pada gambar kerja akan difungsikan sebagai ruangan food lab. Harapannya dengan adanya ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah inovasi baru di industri F&B. Ruangan rapat kelas. Ruangan dengan kapasitas 25 orang ini bisa digunakan untuk tempat berdiskusi dan berkumpul sesama kolega maupun sharing session lintas industri. Hotel Kapsul, sebuah hotel portable yang kekinian menjadi daya tarik MCC untuk dikunjungi para kaula muda. Dengan adanya hotel ini, impian MCC menjadi tempat kerja sekaligus rumah dapat tercapai. Kafe dan kantin. Area ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di Kota Malang. Dengan adanya kafe dan kantin ini mampu menyediakan kebutuhan makanan dan minuman para pengunjung dan saling menguntungkan antara pengunjung dan UMKM. Lavatory. Lantai 3 juga dilengkapi dengan toilet. Dengan desain kreatif dan nyaman, kami berharap pengunjung merasakan kenyamanan yang kami inginkan. Open public space pada gambar kerja akan difungsikan sebagai ruangan fitness center. Ruangan ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Ruangan dengan kapasitas 10 orang memiliki fasilitas peralatan fitness yang lengkap dan harapannya ruangan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Malang untuk hidup lebih sehat. Akses ram samping. Area ini diperuntukkan jalur pengguna kursi roda. Tak hanya itu, area ini juga bisa dimanfaatkan untuk jalur transportasi pengguna antar lantai. Dengan adanya area ini, kami berharap Malang Creative Center bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa batasan apapun. Multipurpose area pada gambar kerja akan difungsikan sebagai ruangan Kids Zone. Area ini diperuntukkan anak-anak pengunjung dari Malang Creative Center maupun masyarakat umum. Harapannya, para orang tua bisa mengajak anaknya untuk bisa bermain dan belajar di lingkungan MCC. Menuju ke lantai 4 diawali dengan area workshop seni. Area ini digunakan untuk berkarya maupun seminar seni. Ruang komputer. Ruang ini adalah ruangan kerja yang memiliki fasilitas berupa komputer yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Malang. Workshop batik. Area ini bisa digunakan untuk berkegiatan workshop seputar dunia atau industri batik. Tak hanya berkarya batik, seni rupa pun bisa dilakukan di area ini. Coworking space. Kami berharap mampu berkontribusi untuk memberikan penyediaan tempat kerja nyaman dan kondusif untuk berdiskusi bersama kolega. Kafe dan kantin. Area ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang ada di Kota Malang dan dengan adanya kafe dan kantin ini mampu menyediakan kebutuhan makanan dan minuman para pengunjung dan saling menguntungkan antara pengunjung dan juga UMKM.
Berikutnya adalah lantai 5. Diawali dengan ruangan bioskop, ruangan ini bisa digunakan untuk kegiatan screening film maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan industri film. Tak hanya itu, di ruangan ini bisa dilakukan untuk pemutaran animasi dan karya videografi lainnya. Ruang karyawan. Pada lantai 5 ini terdapat ruangan pengurus dari Gedung Malang Creative Center. Dalam ruangan ini, para karyawan dapat beraktivitas melakukan pekerjaannya. Coworking space dengan desain yang nyaman dan artistik, kami berharap mampu berkontribusi untuk memberikan penyediaan tempat kerja nyaman dan kondusif untuk berdiskusi bersama kolega. Multipurpose area. Area ini selain sebagai area tengah juga bisa difungsikan area untuk melakukan kegiatan acara seperti pameran, expo, dan lainnya. Fashion room dan studio foto, ruangan ini digunakan untuk display baju hasil karya UMKM yang dijual dan dipamerkan. Tak hanya itu, area ini bisa menjadi wadah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk bisa berkarya. Ruangan ini juga berdampingan dengan studio foto, sehingga dua sektor ekonomi kreatif ini bisa saling bersinergi. Open public space. Area ini adalah area yang berada di luar ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk tempat beristirahat, berdiskusi, maupun bekerja sembari menikmati keindahan Kota Malang. Pada lantai 6 juga terdapat supermarket. Ruangan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat berbelanja baik produk nasional maupun produk lokal. Dengan harapan, supermarket ini mampu menyediakan kebutuhan para pengunjung MCC dan bisa menjadi tempat berbelanja produk khas Malang. Ruangan berikutnya adalah kantor pengelola gedung. Ruangan ini difungsikan sebagai ruang tempat bekerja para pengurus gedung, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Area Selasar. Area ini adalah area terbuka umum yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Pengunjung bisa melakukan aktivitas maupun sekedar istirahat. Perpustakaan dan ruang baca. Ruang ini memiliki fasilitas berbagai buku dan area belajar yang nyaman dan tenang tentunya. Harapannya area ini bisa berkontribusi pada sebuah ilmu pengetahuan. Lavatory dan musola. Pada lantai ini dilengkapi dengan toilet dan juga tempat beribadah bagi umat muslim, sehingga para pengunjung bisa melakukan kewajiban beribadah di MCC tanpa harus turun keluar terlebih dahulu. Menuju ke lantai 7, diawali dengan ruang auditorium. Ruangan ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe reguler dan tipe eksklusif kelas. Ruangan ini bisa difungsikan sebagai ruangan untuk kegiatan seminar, workshop, dan seni pertunjukan.
Backstage, pada area ini adalah area persiapan di belakang panggung yang dilengkapi dengan area tunggu, kamar ganti, dan area make up. Ruang operator dan VVIP. Area ini diperuntukkan untuk karyawan dan ruang tunggu VVIP. Pantry. Ruangan berkapasitas 10 orang ini diperuntukkan oleh semua pengguna layanan MCC. Mereka bisa memanfaatkan area ini untuk ruang makan dan tempat beristirahat. Lounge and free function. Area ini mirip dengan area public space yang bisa digunakan untuk berjalan-jalan, bekerja, ataupun sekedar istirahat. Open public space. Kumpulan meja kerja yang nyaman berada di luar ruangan juga bisa dimanfaatkan untuk bekerja ataupun berdiskusi sesama teman sembari menikmati pemandangan kota. Area maintenance. Area ini adalah area untuk menyimpan peralatan untuk merawat gedung dari segi kebersihan dan keamanan. Area rooftop bar cafe. Area yang difokuskan untuk area berkumpul dan public space. Pada lantai ini tersedia bar dan cafe yang menjadi daya tarik selain pemandangan rooftop yang indah. Banyak layanan dan ruang yang bisa dimanfaatkan. Malang Creative Center, Creative Culture, Ambience.